Bapaknya uji coba jalan tol, anaknya uji coba makan gratis, anak satunya uji coba survei. Lah kita langsung praktek, dipaksa menjalani ujian hidup. Yap, benar apa yang dikatakan oleh abang yang di video pertama tadi, bahwa Pak Jokowi dan anak-anaknya masing-masing mempunyai tugas. Dan yang paling berat tugasnya adalah Kaisang, bagaimana agar meningkatkan hasil survei yang 1% menjadi 99%. Dan saat ini BIP Kaisang sudah mencoba berbagai cara, termasuk belusukan, dan saat ini berubah atau menyamar menjadi Habib untuk menarik simpati dari rakyat Jawa Tengah. Nah, kemudian yang paling ekstrim adalah Guru Gembul secara tegas mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah petugas mafia. Saya kira ini sangat mengerikan. Untuk itu langsung saja kita simak bagaimana tohokan-tohokan Guru Gembul dan juga netizen ini. Pak Jokowi itu bukan lagi petugas partai, tapi petugas mafia. Karena apa? Karena sudah dilaporkan orangnya, dan orang ini merugikan negara dan menyengsarakan rakyat sampai dalam 2 tahun aja 1.200 triliun. Tetapi Pak Jokowi, saya tidak tahu, silahkan tanya kepada orangnya. Kemudian Pak Mahfud MD mengatakan, wah saya lupa siapa dia sebenarnya, dan sekarang saya tidak memiliki kewenangan. Dan kemudian para polisi mengatakan bahwa oke, nanti kami akan cari siapa orangnya, padahal katanya sudah dilaporkan. Nah ini berarti siapa ini si T itu tuh? Dan kenapa sampai pejabat-pejabat publik itu dalam tanda kutip takut padanya? Kan ini ngeri Baraya, kalau memang seperti ini berarti Indonesia itu pemimpinnya siapa? Ketika ada judi online yang merugikan masyarakat, kemudian ada Kominfo yang katanya akan menutup situs judi online, akan ngejar-ngejar orang yang dimaksud dan bla 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 bla. Ternyata di lain sisi orang yang dimaksud itu justru malah ditutupi namanya. Oh, tapi kan belum tentu ditutupi. Ya memang ini bentuk kecurigaan, tapi kecurigaan itu masuk akal gitu. Karena Pak Jokowi sendiri sudah dilaporkan tapi mengatakan, "Ah, saya tidak tahu, silahkan tanya kepada Pak Beni." Ya, semakin berat. Semakin berat. Pajak dinaikkan, bea dinaikkan, BBM dibatasi. Terus rakyat kecil semakin susah bekerja. Pengangguran bertambah, tarif BPJS juga dinaikkan, ada lagi tapera, ada lagi iuran untuk pariwisata, ada lagi asuransi untuk sepeda motor dan mobil. Coba lihat yang impor barang-barang, baju itu, baju bekas ditangkap, tapi pelakunya dibiarkan. Narkoba, kalau artis direhabilitasi, kalau rakyat kecil ditangkap, gembongnya bebas. Korupsi, dulu kita sudah malu kalau ada korupsi 1 miliar, sekarang ratusan triliun, semakin merajalela. Di mana-mana penegakan hukum semakin susah, semakin tidak ada arahnya. Kemudian ekonomi yang dibangun hanya ekonomi besar, hilirisasi, ekonomi UMKM semakin terjepit. Judi online, rakyat dibiarkan terlibat, rakyat dibiarkan ikut judi online, tapi gembongnya dibiarkan merajalela. Kemudian pinjaman online, pinjol itu sengaja dibiarkan untuk rakyat dengan bunga yang sangat mencekik untuk menyengsarakan rakyat. Gak tahulah. Bapak Jokowiku yang tercinta, yang terlopi-lopi, Bapak kenapa makin hari buat negara ini seperti negara dongeng dan dalam keadaan ketoprak humor? Bapak suka ya dibully-bully. Nanti salah bully Bapak cidu orang, ya kan kasihan. Tapi Bapak minta dibully. Kita sudah berdangdut ria dengan keadaan seperti ini yang tidak sudah-sudahnya bersama dengan minyak goreng.
Ya Pak ya, bersama dengan pesawat-pesawat yang mengeluarkan asap-asap sehingga ketenggorok Ratu Entok sudah nggak endul sampai detik pagi ini. Udah kayak Doraemon suara saya Pak. Cuman Entok mau bilang ke Bapak, ya Bapak sayangku, apa hubungannya lah Pak? BPJS sama orang mau umroh, sama orang mau beli tanah, mau bikin STNK, mau masuk ke warteg, mau masuk ke pom bensin dan segala macamnya. Dan jujur Pak, saya nggak mau pakai BPJS karena saya orang yang sanggup. Prudensial saya seharga 25 juta 1 tahun Pak. Karena apa Pak? Di negara ini kalau pakai BPJS bukan lagi Pak. Sudahlah mata orang nengok awak setengah karena image-nya pasti orang miskin. Baru kedua Pak, oknum-oknum terkait yang melaksanakan kegiatan BPJS pasti mengeremehkan kita sampai terjadilah hal-hal kematian. Bapak jangan tutup mata. Jadi Pak, kalau Bapak tidak mau dibully, kalau Bapak tidak mau dianggap presiden yang konyol, jangan buat keputusan-keputusan yang buat orang mencemooh Bapak. Nanti orang salah ngomong Bapak ciduk. Orang ejek Bapak ciduk. Tapi ternyata BPJS Bapak buat untuk beli tanah. Apa hubungannya kesehatan sama orang mau beli tanah Pak? Ataupun kalau saya mau buat BPJS Pak bisa aja, tapi itu nggak saya bayar. Nggak sakit jantung Bapak dengarnya. Baru kedua Pak, Bapak pikirkan saya minyak goreng ini kayak mana kan Pak? JHT yang nggak gena-gena aturannya. Pak, kira-kira kalau saya pindah negara Pak boleh nggak Pak? Dibantulah Pak. Ada nggak negara yang menerima saya Pak? Tapi Bapak yang ngurus semua Pak. Saya udah malas tinggal di Indonesia ini. Pencitraan yang nggak masuk akal. Udah dulu ya Pak ya. Saya mengurus BPJS Pak untuk mau boker. Ya, Pak Jokowi semakin rungkat di akhir-akhir jabatannya. Para netizen semakin getol mengkritisi setiap kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang saya kira memang betul-betul bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Dan wajar jika para netizen dan henti-hentinya memberikan sebuah kritik yang keras dan bahkan sangat pedas saya kira. Dan juga terkait dengan gembong judol, bukannya dibasmi agar tidak ada lagi praktek-praktek judol di negeri ini, melainkan Pak Jokowi seolah-olah melindungi para gembong-gembong judol ini. Dan pada akhirnya rakyatnya semakin berani dengan Pak Jokowi. Salah satunya adalah Guru Gembul dengan tegas mengatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah petugas mafia. Dan memang faktanya seperti itu. Kita lihat sendiri, apa-apa Pak Jokowi tidak tahu, apa-apa Pak Jokowi tidak tahu. Giliran persoalan pajak dan lain-lain, atau sesuatu yang merugikan rakyat, Pak Jokowi paling cepat untuk cengengesan dan memutuskan suatu hal yang betul-betul berpotensi untuk merugikan rakyat. Contohnya seperti kebijakan barunya, yaitu menghilangkan diskon dari susu formula dan juga pelarangan pengusaha-pengusaha kecil atau warung-warung kecil yang ada di pedesaan yang selalu menjual rokok ketengan. Saya kira bukannya Pak Jokowi ini pro terhadap rakyat, menjadi presiden agar mensejahterakan rakyat, tetapi beliau menjadi presiden untuk mensejahterakan para mafia dan juga para kacung-kacungnya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga ada manfaat dari video yang saya up. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.